Shalom adik-adik. Senang deh, hari ini kita kembali mengikuti ibadah online anak-anak sekolah minggu bersama Kak Ica dan Bu Empel. Yeay. Kita bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita semua diberi kesehatan. Dan yang pastinya anak-anak di rumah sudah gak sabar nih Kak Ica. Betul tuh Bu, udah siap mau ibadah. Iya, mereka sudah rapi, sudah mandi, sudah duduk manis. Kita sapa dulu yuk Kak Ica yuk. Oke Bu, apa kabar hari ini? Luar biasa, Fantastis, yeay. Kayaknya kurang semangat deh Bu, sekali lagi deh Bu, kita boleh, coba. Boleh Kak. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, yeay. Puji Tuhan. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Semuanya duduk yang manis. Namun sebelum kita memulai ibadah, kita saat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, buka Kidung Jemaatnya ya. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 296 bait 1 dan 3. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Karena itu, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini Tuhan, kami para anak-anak-Mu sekolah minggu Gereja Pauk Raha Prima, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih setia, berkat dan penyertaan Tuhan. Terlebih berkat kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa, pagi hari ini kami akan memuji dan menyembah Engkau Bapa, serta mendengarkan firman-Mu melalui pelayanan ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan menolong kami, turut campur tangan, sehingga ibadah kami pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dapat berjalan dengan baik. Karena kiranya Tuhan ibadah kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan. Pujilah Engkau Bapa di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami mengucap syukur dan memulai ibadah kami. Amin. Adik-adik, sebentar kita akan mengikrarkan iman rasuli kita. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan dulu dengan tangan dan kaki kita. Kedua tanganku.
Sambil tepuk tangan ya, dan pakai gerakan ya, yang semangat. Laskar Kristus. Yeay! Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kakimu, kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ayo kita nyanyikan dengan lebih semangat lagi. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebelum itu, kita akan menyanyikan lagu Tuhan Yesus Tidak Berubah dan Yesus Itulah Satu-satunya Penolongku. Laskar Kristus, yeay! Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya.
kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Katakan, dan kasihnya tidak berubah, dan kasihnya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, dan kasihnya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus itulah satu-satunya penolongku, satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Katakan, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga, upahmu besar di surga, upahmu besar di surga, upahmu besar di surga. Tepuk tangan. Marilah kita berdoa. Tiba saatnya bagi kami Bapa untuk membaca dan merenungkan sebagian kecil dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan kiranya menguasai hati dan pikiran setiap anak-anak sekolah minggu Pau Geraha Prima yang rindu mendengarkan pengajaran yang bersumber daripada kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga memberi kami hikmah sehingga kami anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan, kami boleh mengerti akan kebenaran firman, lebih menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu sangat terbatas di dalam memahami dan menjabarkannya. Tuhan menolong hamba-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, biarlah setiap tutur kata yang boleh terucap dari mulut bibir hamba-Mu bersumber daripada kebenaran firman. Inilah kami Bapa, anak-anak-Mu yang rindu mendengar firman. Kami buka hati kami untuk mendengarkan firman. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom, anak-anak sekolah minggu Gereja Pau Geraha Prima, dimanapun berada saat ini. Kita masih mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih setia, berkat dan pertolongan Tuhan yang kita rasakan hingga pagi hari ini. Kita masih boleh bangun dari tempat tidur kita. Kita bisa melihat matahari terbit. Semuanya itu karena kemurahan Tuhan. Firman Tuhan hari ini yang menjadi renungan bagi kita. Mari kita buka Alkitab kita
yang tertulis dalam Injil Matius 14 ayat yang ke-22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Demikianlah firman Tuhan. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan suatu bukti sejarah pelayanan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus setelah memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, maka Tuhan Yesus melanjutkan kembali pelayanannya, dimulai dengan memberikan satu perintah kepada para murid-murid agar para murid-muridnya berangkat ke seberang mendahului Tuhan Yesus. Dan murid-murid menunjukkan satu sikap. Mereka patuh dan menjalankan perintah dari gurunya. Di sisi lain, Tuhan Yesus juga mengambil waktu menyendiri, berdoa kepada Bapanya yang telah mengutus dia. Nah, di dalam perjalanannya para murid setelah perahunya meninggalkan pantai beberapa mil jauhnya, sekitar jam 3 subuh, perahu para murid diterpa angin sakal. Ada gelombang yang sangat deras, sehingga para murid merasa khawatir, merasa takut akan keselamatan mereka. Dan Tuhan Yesus mengetahui keberadaan para murid pada saat itu yang mengalami ketakutan, mengalami suatu tantangan yang sangat sulit untuk mengalahkan angin sakal pada saat itu. Kita mau melihat bahwa Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Tuhan Yesus mengetahui kesulitan yang dialami para murid. Sehingga Tuhan Yesus datang mendapatkan para murid-muridnya dengan cara berjalan di atas air.
Setelah Tuhan Yesus datang kepada murid-murid, apa yang terjadi? Apakah murid-murid langsung mengenal Yesus? Padahal hanya baru jarak kurang lebih 6 jam atau mungkin 9 jam murid-murid berpisah dari Tuhan Yesus. Tetapi murid-murid sungguh tidak mengenal siapa Yesus itu sesungguhnya. Mereka menganggap bahwa yang datang kepada mereka adalah hantu. Sehingga Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Sikap para murid ini bisa terjadi di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Saat menghadapi mungkin situasi sulit, mungkin juga itu di tengah keluarga, yang bisa dilakukan hanya menangis, menggerutu, marah-marah. Seharusnya kita harus menyadari bahwa apa yang kita alami, mungkin itu misalnya kita sakit, atau apapun pergumulan, kita harusnya berseru dan berdoa kepada Yesus. Nah, selanjutnya setelah Tuhan Yesus datang, ternyata murid-murid itu juga belum percaya sepenuhnya. Ada satu orang di antara para murid yang bernama Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ini yang ditunjukkan oleh Petrus, dia menunjukkan imannya. Apakah benar-benar Yesus datang untuk menyelamatkan dia? Lalu kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Kalau kita melihat perjalanan atau contoh iman yang ditunjukkan oleh Petrus, untuk membuktikan iman dia, kepercayaan dia mengikut Tuhan, dia mau datang kepada Yesus. Dan dia juga memberikan satu tantangan. "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Petrus juga ingin merasakan berjalan di atas air seperti Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus memberikan jawaban. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi setelah Petrus turun dari perahu, dia diterpa tiupan angin. Lalu Petrus mulai tenggelam. Dia mulai takut. Saat dia mulai takut, dia berteriak. Dia berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Inilah yang seharusnya kita miliki sebagai orang percaya kepada Kristus di tengah pandemi yang merebak di tengah negara kita pada saat ini. Banyak hal yang tidak bisa lagi kita lakukan. Misalnya ibadah di gereja tidak bisa, ke sekolah tidak bisa, bermain di lingkungan tidak bebas. Semua serba terbatas.
rasa khawatir. Kalau kita berkumpul bersama teman, ada rasa takut nanti terjangkit virus corona. Semua serba takut dan membuat kita cemas. Nah, di tengah keadaan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Inilah yang ditunjukkan oleh Petrus. Dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah aku. Jadi jika saat ini anak-anak kami sekolah minggu Pau Geraha Prima yang sudah mendengar firman Tuhan, menghadapi kesulitan, mengalami kecemasan, mengalami rasa khawatir yang berlebihan karena situasi corona saat ini, maka yang dapat kita lakukan adalah berserulah kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus mampu menyelamatkan kita. Pertolongan Tuhan Yesus tidak pernah terlambat kepada orang yang datang berseru kepadanya. Sebagaimana Petrus, dia berseru kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memegang tangannya, mengulurkan tangannya dan memegang Petrus, dan Petrus pun selamat. Dia tidak jadi tenggelam. Nah, seperti itulah yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Di tengah kesulitan, apapun yang namanya kesulitan kita hadapi di dalam kehidupan kita, marilah kita berserah dan berseru memohon pertolongan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Hamba-Mu sangat terbatas Bapa di dalam menjabarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus yang menolong setiap kami anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu. Kami boleh mengerti dan melakukannya. Saat kami menghadapi kesulitan di dalam kehidupan kami, kami mau berseru dan minta tolong hanya kepada Yesus. Karena Yesus, di dalam Yesus ada jawaban dari setiap persoalan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Persembahan yang dilipat yang rapi, ditaruh di tangan kanan. Nanti persembahannya dikasih ke mama papa. Mama papanya akan mengantarkan ke depan gereja di kotak yang telah disediakan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Baiklah adik-adik, sekarang kita tiba di penghujung ibadah kita. Nanti ibadah ditutup doa oleh Bapak Penatua Bapak Silaban. Namun sebelumnya kita bernyanyi dulu, kita angkat pujian Roh-Mu yang hidup penuhiku.
hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Buka hati, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu, menyembahmu. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Marilah kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu Bapa, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam ibadah kami pagi hari ini ya Bapa, kami telah mengumpulkan sebagian daripada berkat yang kami terima daripada sebagai persembahan syukur kami. Tuhan kiranya memberkati persembahan kami ini agar dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui gereja-Mu Pau Geraha Prima. Berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini Bapa, agar dapat dipergunakan untuk memperlebar kemuliaan-Mu melalui pelayanan di tengah gereja-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu Pau Geraha Prima, dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Kami serahkan mereka sepenuhnya di tangan pengasihan. Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus, sehingga anak-anak-Mu Tuhan, mereka mendapatkan ketenangan, mereka mendapatkan berkat kesehatan daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk masa depan mereka, kami serahkan di tangan-Mu. Karena kami sungguh yakin dan percaya Tuhan telah memberikan rancangan terbaik. Tuhan sudah menyediakan masa depan yang baik bagi anak-anak sekolah minggu Pau Geraha Prima. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap orang tua kami dalam segala tugas pekerjaan mereka, dimanapun orang tua kami mencari nafkah keluarga kami. Tuhan juga memberkati, beri mereka berkat kesehatan, berkat panjang umur yang daripada.
Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dan juga lingkungan tinggal kami. Di tengah wabah pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, Tuhan kiranya turut bekerja, Tuhan turut campur tangan melalui pemerintah kami, sehingga pemerintah kami dapat mengambil tindakan yang terbaik untuk menghentikan wabah corona yang terjadi saat ini. Kami juga berdoa untuk tempat tinggal lingkungan kami saat ini, Bapak, kami serahkan di tangan-Mu. Tuhan memberkati tetangga kiri kanan depan belakang kami. Biarlah semuanya mereka, Tuhan, dapat merasakan sukacita seperti yang kami rasakan pada saat ini. Bapak, kami juga berdoa, ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak menaikkan doa kami ini kepada-Mu. Dan doa kami, Bapak, yang jauh dari sempurna, kami naikkan di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, maka demikianlah kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat Tuhan. Maka anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memberkati kita mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Satu-satunya penolongku yang sungguh, Dia berjanji